Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, PSI siap tempur melawan Nasdem soal bagaimana ya parliamentary threshold ya 7%. Wih, nampaknya partai PSI ya siap segalanya menantang partai Nasdem. Wih, tapi pertanyaannya adalah mungkin nggak 7%? Saya kira ya Partai PSI hari ini, walaupun kekuatan Ahmad Ali dengan Jokowi mau disatukan begitu kan, untuk memenangkan 7% di parlemen, saya kira masih jauh. Jokowi saat menjadi presiden ya berkuasa begitu kan ya mengantarkan PSI hanya 2% begitu ya sampai 2 sampai 3%. Ini menandakan bahwa partai PSI harus bekerja semaksimal mungkin. Walaupun sudah dari daerah-daerah sudah di coupling begitu, ini adalah kandang gajah, ini kandang gajah. Tapi kita lihat saja gerakan dari Partai Nasdem, gerakan dari Partai PDIP yang notabene adalah sebagai oposisi hari ini, mungkin kita lihat saja kekuatannya semakin solid begitu. Tidak heran ketika PSI begitu kan ya nampaknya menantang Partai Nasdem soal memaksakan parliamentary threshold 7% ini di parlemen, maka kemudian begitu kan Partai Nasdem tidak tinggal diam. Ya, bisa saja nanti begitu kan ya, bisa saja nanti pertarungan sangat sengit, pertarungan antar politik Partai Nasdem dan PSI. Siapa yang akan masuk parlemen dan siapa yang tidak. Tapi sekarang ini survei-surveinya sudah mulai muncul ya. Kalau partai PSI akan lolos ya dengan 7% misalnya, wah ini sangat luar biasa. Berarti pengaruh Ahmad Ali sangat luar biasa di tubuh partai PSI. Tapi sayang, kader-kadernya banyak yang mundur. Kader-kadernya banyak yang mundur, boy. Jadi artinya dengan adanya ambang batas misalnya begitu kan dipaksakan 7% misalnya begitu kan, saya kira Partai Nasdem ya mungkin akan mentertawakan Partai PSI begitu, Partai Gajah begitu. Ini manakala plus minus ambang batas ya 7%. Usulan Surya Paloh masih digodok katanya begitu kan ya. Ini kalau memang ini terjadi bagaimana partai-partai yang lain? Ya seperti PAN pasti tidak setuju. Seperti partai P3 pasti tidak setuju. Partai yang lain mungkin setuju begitu. Ya kenapa? Kita lihat saja, mungkin di parlemen akan masuk 5 partai. Salah satunya mungkin Partai Golkar, Partai PDIP, Partai Gerindra, ya, Partai Partai Demokrat, Partai PKS begitu, Partai Nasdem. Mungkin ada 5 sampai 6 lah begitu kan. Partai yang akan lolos di parlemen kalau 7%. Tapi pertanyaannya sekarang adalah ya, apakah semakin sedikit partai akan semakin menunjukkan aspirasi rakyat itu benar-benar tersalurkan. Nah, coba dulu lah. Siapa tahu begitu kan. Nanti kalau tidak sesuai, ya bisa digugat lagi begitu kan untuk diturunkan ke 4% lagi. Tapi Partai PAN sudah banyak yang kemudian mengatakan 4% itu lebih menarik begitu kan. 4% itu lebih ideal kabarnya begitu. Tapi banyak orang yang kemudian mengatakan kalau hanya 4% kan santai-santai aja begitu kan ya. Duduk manis aja ya, seperti Partai Golkar ini sudah lolos. Misalnya begitu kan. Ya misalnya ya kita kan tidak tahu. Nah, Ketua Harian ya Partai PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI dirancang untuk siap dalam segala medan pertempuran. Nampaknya tanda-tandanya sudah mau menantang Partai Nasdem itu sendiri begitu kan ya. Jadi saya pribadi menganggap bahwa soal keberaniannya oke lah ya, nggak bisa diragukan lagi begitu kan. Tapi pertanyaannya siapa yang menyoblos? Karena apa? Karena rata-rata orang memandang ketokohan dalam sebuah partai. Ya, Partai PSI misalnya. Apa yang mau dilihat masyarakat terhadap Partai PSI? Ketokohannya, partainya, atau gambar gajahnya? Orang kan banyak persepsi publik mengatakan seperti itu begitu. Justru banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Nah, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia ini Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI ini dirancang siap tempur ya di medan pertempuran. Mereka siap ya bertarung ya dan lolos di parlemen. Sekalipun angka ambang batas 7% sepertinya yang diusulkan oleh Partai Nasdem begitu kan ya, parliamentary threshold begitu kan ya,
bagi partai PSI nampaknya dianggap mudah. Ada yang percaya dengan soal itu begitu. Makanya saya katakan kekuatan Ahmad Ali ya dengan Jokowi misalnya disatukan belum mampu rasanya untuk lolos di parlemen meskipun ambang batas 4%. Dan sekarang semakin memanas begitu kan. Ya bagaimana di daerah-daerah untuk merebut kekuasaan yang kemudian yang dulu Makassar begitu kan ya yang dianggap akan dijadikan sebagai kandang gajah begitu. Tapi ketika Anies Baswedan datang ke Makassar begitu kan ya langsung semuanya teriak Anies Baswedan presiden. Ini kan masih ada nuansa-nuansa Partai Nasdem akan merebut kembali bagaimana Anies Baswedan dicalonkan kembali begitu. Ini kan logika sederhananya seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa semua partai kan punya keinginan masing-masing. Nah, salah satu yang kemudian Golkar misalnya mengatakan ambang batas ya parlemen 5% itu lebih ideal daripada 7%. Kalau 5% kan saya kira nanggung Pak. Ya mending 7% begitu kan. Ya siap-siap tempur di situ begitu. Nah, PAN mengatakan 5%, 4%, 5% ya saya kira itu cukup ideal begitu kan. Ya mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat saja bagaimana kalau seumpama 7% yang lolos hanya 5 partai, apakah efektifkah ya terhadap aspirasi rakyat yang ada di bawah? Apakah suara-suara dari partai-partai kecil ini akan sia-sia saja? Atau partai-partai kecil yang kemudian masih membangun seperti Partai Gerakan Rakyat, Partai PSI, partai yang lain begitu kan banyak begitu kan? Apakah bisa mampu 7%? Saya kira agak jauh begitu. Punya modal yang begitu luar biasa. Tapi kita tunggu saja. Tapi sekarang ini kan masyarakat kan cerdas. Mana yang harus dipilih dan mana yang kemudian tidak. Tapi prediksi saya tanda-tandanya PKS akan semakin tenggelam. Kalau 7% begitu kan. Ya, kalau 5% masih santai-santai lah begitu. Ya, inilah yang terjadi begitu, ya. Dan sekarang ya lagi dibahas begitu kan. Yang sekarang ini kabarnya lagi digodok begitu kan ya untuk untuk dibahas begitu kan apakah ini nanti 7% atau tetap 4 atau 5% begitu. Nih, goyang-goyang aturan ambang batas parlemen. Ya, sejumlah pihak menanggapi bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yaitu sebesar 7%. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai pengusul aturan tersebut ia mengatakan jika angka tersebut efektif menjaga stabilitas pemerintahan. Ya, dipikir-pikir sebenarnya bagus usulannya itu begitu kan ya. Dan daya saing untuk kepercayaan masyarakat atau terhadap masyarakat, saya kira ini lebih bersaing begitu kan ya, lebih bersaing di situ. Kalau 7%, kalau 5% kan santai-santai kan sudah dapat dapat suara begitu. Tapi saya kira bahwa kalau 7% ini menandakan apakah nanti bisa menjadi stabilitas pemerintahan ini akan semakin stabil begitu kan. Apakah hanya itu aja atau bagaimana? Tapi yang jelas partai-partai kecil pasti menolak begitu. Karena apa? Karena partai-partai kecil ini hanya bisa saja didirikan sebagai pajangan saja begitu. Dan bahkan suaranya tidak dipakai nanti di parlemen. Ya kecuali di daerah-daerah itu begitu. Nah saya kira usulan Pak Surya Paloh ini bisa saja mengidentifikasi bahwa ya penjagalan terhadap partai PSI. Biasa ya, kalau berbicara secara pragmatis lah begitu kan ya. Bisa saja begitu, ada penjagalan ya. Karena sekarang Partai Nasdem diobok-obok ya. Kader-kadernya banyak yang kemudian ya lompat ke Partai PSI. Tapi Partai PSI sendiri banyak kader-kadernya juga banyak yang mundur. Inilah salah satu faktor kepentingan politik yang ada di dalamnya. Saya kira ya biasa begitu kan. Dari zaman dulu begitu loncat sana, loncat sini, loncat sana, balik sini. Biasa dalam dunia politik. Kalau bukan loncat sana, bukan loncat sini begitu kan. Ya bukan namanya demokrasi begitu. Ya inilah yang terjadi. Saya menganggap bahwa begitu usulan ini begitu kan banyak kemudian ditolak oleh para tokoh-tokoh atau partai-partai politik
Bahkan ya Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Bozani menyebutkan jika usulan ambang batas parlemen 7% tentu ini sangat terlalu tinggi. Menurutnya akan ada banyak parpol yang kesulitan untuk mengejar angka tersebut. Nah, bisa ketar-ketir, Bos. Ya, di parlemen bisa ketar-ketir. Ya, bisa tidak lolos lagi. Yang sekarang jadi DPR bisa saja begitu karena ambang batas tidak cukup di situ, ya sia-sia nih suaranya. Seperti Partai P3 begitu. Partai P3 kalau nggak salah begitu kan, ya kalau nggak salah itu kurang ya sekitar 1 jutaan lah begitu kan. Ya, ini kan sisanya yang 3 juta ya sia-sia di situ begitu. Nah, makanya seperti Partai Golkar begitu kan ya, Muhammad Sarmoji menurutnya ambang batas parlemen itu masih dibutuhkan. Namun angka mengikuti keputusan DPR ya soal usulan Nasdem, ia menilai jika penambahan angka parlementer threshold ya 7% itu kabarnya terlalu tinggi. Ya, kita lihat saja Partai Nasdem kan sekarang kalau 7% saya kira harus bekerja keras begitu kan ya. Kalau Partai Golkar kan mudah sekali. Partai PDIP ya sangat santai aja begitu kalau hanya 7% dan sebagainya. Jadi semakin sedikit partai, mungkin semakin sedikit kepentingan itu. Mungkin ya. Tapi saya setuju kok 7%. Biar apa? Biar masyarakat di situ bertarung secara sehat, ya. Aspirasi-aspirasi yang kemudian yang sudah ada di Partai Nasdem, di partai apapun, partai yang tidak lolos di parlemen misalnya, ya saya kira bukan sia-sia begitu. Tapi mungkin belum cukup suaranya. Alibinya kan seperti itu begitu. Jadi saya memandang bahwa ini nampaknya begitu kan Partai PS ini sudah mulai melawan begitu. Wih, ada apa ini? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.